Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Bang, Yunxiao tanpa ampun melemparkan pukulan, udara di dasar laut tipis, tetapi tinjunya masih menghasilkan peluit tajam, menghancurkan wajah Duan Yue dan menjatuhkannya terbang. Hehe, tubuh tiran memang luar biasa. Yunxiao menatap tinjunya dengan puas saat dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, dia tidak menggunakan energi apapun dalam pukulan itu tetapi kekuatan fisik murni, namun itu telah menjatuhkan kaisar bela diri. Sakit, Duan Yue memegangi wajahnya saat dia berlari kembali, hampir menangis, aku tidak memintamu untuk memukul wajahku. Hei, apa sebenarnya yang terjadi dengan Anda? Ini tidak masuk akal sama sekali, tingkat kemajuanmu telah membuat apa yang disebut jenius di benua itu malu. Pernahkah Anda mempertimbangkan perasaan orang biasa seperti kita? Surga itu tidak adil. Yunxiao mendengus dingin, ayo pergi sekarang. Air laut akan mengalir kapan saja, dan setelah Yaksa kembali dan melaporkan temuannya di sini, Qin Ming dapat merobek kehampaan dan datang ke sini bersamanya. Jika kamu terus mengomel, kita semua akan mati. Setelah mendengar nama Yaksa dan Qin Ming, Taipin dan orang-orang Firefish lainnya menggigil saat mereka berbalik dan bergegas pergi. Hancurnya air laut sangat mengerikan, tetapi mereka yakin mereka masih bisa menahannya. Namun, hanya memikirkan Yaksa dan Qin Ming sudah cukup untuk mengambil kekuatan dari kaki mereka. Itu adalah pencegahan di tingkat jiwa yang disebabkan oleh penindasan hierarkis yang tak terhitung jumlahnya terhadap orang-orang laut. Duan Yue tidak berani menimbulkan masalah lagi, mereka berdelapan menopang gelembung besar bersama-sama, dan dengan mereka di dalam, gelembung itu terbang menuju air laut yang tak terbatas seperti kereta. Lagi pula, Yunxiao, Tai Ling, dan Tai Fei belum bisa terbang di udara. Dengan upaya bersama semua orang, gelembung itu segera meledak ke dalam air. Namun, itu tampaknya telah mengguncang air laut yang sudah ada di tepi, karena air di sekitarnya langsung mengalir ke dalamnya setelah mereka bergegas keluar dari ruang hampa, membentuk pusaran air kolosal dalam sekejap. Ekspresi 8 orang itu berubah drastis. Sementara itu, Yunxiao mengeluarkan berbagai pil obat yang dia miliki dan memberikannya kepada yang lain, sehingga mereka dapat memulihkan kekuatan mereka dan mendukung gelembung besar itu, jangan sampai meledak di bawah kekuatan pusaran air yang luar biasa. Boom! Pusaran air berangsur-angsur meluas, menyebar bermil-mil dan menyeret semua orang laut di dekatnya, sepertinya menyebar tanpa henti di dasar laut. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya mereda. Tetapi segala sesuatu dalam jarak ratusan mil hancur, dengan hanya jejak besar yang melintasi dasar laut berpasir. Sesosok muncul dari pasir dan memuntahkan beberapa suap pasir, lumpur yang menutupinya terkelupas dengan sendirinya, segera memperlihatkan tubuh sebersih batu giok. Itu adalah Yunxiao. Meskipun dampak pusaran air begitu besar bahkan gelembung mereka pecah, itu tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Tampaknya tubuh tiran ini lebih kuat dari yang dia harapkan. Dia melirik dasar laut yang tak terbatas, mengirimkan indera ilahinya untuk mencari yang lain. Meskipun pusaran airnya kuat, Taifan dan yang lainnya adalah orang laut, jadi mereka akan baik-baik saja. Satu-satunya yang perlu dia khawatirkan adalah kepala klan mereka, Taipin. Dia takut lelaki tua itu tidak bisa menahan benturan seperti itu. Oh, ini adalah, dia sedikit mendongak pada seorang pria yang berjuang untuk bangun di lumpur beberapa ratus meter jauhnya. Setelah pria itu berjuang, dia mengapung dengan tenang di laut, terengah-engah sambil mengingat apa yang baru saja terjadi, matanya penuh ketakutan. Tiba-tiba, sinar pedang melintas, dan raungan samar harimau bisa terdengar di dasar laut. Kemudian, dia melihat seekor harimau merah darah datang ke arahnya. Sial! Pria itu mengutuk saat seluruh tubuhnya melesat dan menghindari pedangnya. Alih-alih menyerah, musuh mengejar, mewujudkan ribuan bunga teratai biru yang menelannya. Jangan terlalu bodoh, nak. Aku Kaisar Bela Diri Bintang 2, dan aku bisa membunuhmu seperti anjing. Keluar dari sini jika kamu pintar. Pria itu adalah Heng Yuan. Dia selamat dari pusaran air, tetapi energinya hampir habis, dan tubuhnya terluka parah. Dia ketakutan oleh Phoenix True Flame Yunxiao.
jadi dia hanya berpikir untuk melarikan diri sekarang. Jangan berpikir aku takut padamu karena aku terluka, ada celah 3 alam utama di antara kita. Dia terus membuat ancaman, hanya untuk menemukan bahwa Yun Xiao mengabaikan mereka tetapi terus menyerangnya, dan gerakannya menjadi semakin ganas. Heng Yuan benar-benar tidak bisa berkata-kata, saat dia menghindar, dia menggeram, apakah kamu idiot? Aku 3 alam utama yang lebih kuat darimu, jadi mengapa kamu terus menyerangku? Apakah Anda tahu perbedaan antara Kaisar Bela Diri dan Raja Bela Diri? Apakah kamu bodoh? Yang membuatnya semakin marah adalah dia, sebagai Kaisar Bela Diri, terluka parah di pusaran air, tetapi Raja Bela Diri ini tidak terlihat seperti terluka sama sekali. Tunggu, apa? Matanya tiba-tiba melebar saat dia berteriak ngeri, Anda adalah Raja Bela Diri sekarang. Aku ingat kamu hanyalah seorang Master Bela Diri Agung beberapa hari yang lalu. Dia sangat terkejut sehingga reaksinya setengah detak lambat, dan itu menyebabkan dia ditikam oleh gigi harimau Yun Xiao di paha. Rasa sakit yang tajam membuatnya sadar, dan meskipun dia marah, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain berbalik dan melarikan diri. Heng Yuan tahu bahwa itu dengan kondisinya saat ini, dia bukan tandingan bahkan untuk Master Bela Diri Agung, belum lagi seorang Raja Bela Diri, dia bisa membunuh Yun Xiao dengan mengorbankan basis kultivasinya, tetapi dia tidak akan bisa kembali ke permukaan melalui laut brutal ini setelah itu. Mencoba melarikan diri dariku, apakah Anda idiot? Kamu adalah 3 alam utama yang lebih kuat dariku. Yun Xiao mengembalikan jape saat dia mengejar sambil mengayunkan dan menebas dengan pedangnya. Heng Yuan sangat marah sehingga dia hampir muntah darah, dan rasa malu dan marah memenuhi hatinya, tapi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melarikan diri dengan wajah muram. Hidupnya sangat berharga, dan karena dia baru saja maju ke alam Kaisar Bela Diri belum lama ini, dia bahkan belum menikmati status yang tinggi, dia tidak bisa membunuh dirinya hanya untuk membunuh cacing belaka untuk melampiaskan amarahnya. Lord Holy Herald, datang dan lihat ayahku. Dia sekarat. Suara Tai Ling terdengar, di kejauhan, dia memegang Tai Pin di genangan lumpur, tertutup lumpur, aura yang terakhir sangat lemah. Yun Xiao melihat ke belakang, dan jarak antara dia dan Heng Yuan segera melebar. Heng Yuan sangat gembira, dan dia mengambil kesempatan untuk mengumpulkan energinya dan melaju ratusan meter jauhnya. Kemudian, dia berbalik sambil tertawa dan berkata dengan rasa lega, wah, aku sudah menghafal penampilanmu. Ketika Anda kembali ke Qinghai, saya pasti akan memberi Anda pelajaran dan memberitahu Anda apa kesenjangan antara Anda dan seseorang yang memiliki 3 alam utama lebih kuat, haha. Tertawa penuh kemenangan, dia berenang ke permukaan. Yun Xiao menghela nafas saat dia melihatnya melarikan diri, dia tidak mencoba membunuh Heng Yuan, tetapi pria itu memegang sesuatu yang sangat dia hargai, naga banjir 9 Neonatus ungu. Jika Heng Yuan kembali ke Qinghai, dia tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan naga banjir itu kembali. Dia segera berenang menuju Tai Ling, wajah pemuda laut itu sudah berlinang air mata sementara Tai Ling yang layu berbaring lemah di pelukannya dan tampak puluhan tahun lebih tua dari sebelumnya, kepala klan berada di ujung tambatannya. Lord Holy Herald, kamu dikirim oleh surga, jadi kamu harus punya cara untuk menyelamatkan ayahku, kan? Sambil terisak, Tai Ling menarik lengan Aju Yun Xiao dan bertanya dengan penuh harap. Yun Xiao menghela nafas, Heavenly Dao beroperasi berdasarkan prinsip yang konsisten, waktu ayahmu benar-benar telah tiba, jika kamu dapat menemukan pohon ilahi kuno lainnya, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupnya. Selalu ada kesedihan dan kematian dalam hidup, dia tidak ingin berbohong kepada Tai Ling, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Tai Ling segera putus asa dan hatinya menjadi dingin, bahkan seluruh Laut Selatan tidak mungkin memiliki pohon ilahi kuno kedua, apalagi perairan di dekatnya. Menggigit bibirnya, dia memeluk Tai Pin erat-erat. Anak konyol, semua pria harus mati, dan aku sudah hidup cukup lama. Tai Pin tersenyum tipis dan berkata dengan suara lemah, saya telah tidak layak untuk rakyat saya selama ratusan tahun sebagai kepala klan, aku tidak hanya tidak melakukan apapun yang hebat untuk klan Firefish, tetapi aku hampir membuatnya berlutut. Jika surga tidak mengirim Lord Holy Herald, bahkan kematian hampir tidak bisa membebaskanku dari kesalahan. Tuanku, Anda adalah kepala klan terbaik kami. Tuanku, Anda tidak bisa mati. Klan Firefish bergantung padamu untuk bimbingan.
Pada titik tertentu, yang lain juga muncul dari dasar laut dan mengelilingi mereka, semua terisak dan menangis. Duan Yue, di sisi lain, terdiam saat dia berdiri di samping Yun Xiao dengan wajah acuh tak acuh. Kof, kof. Taipin terbatuk hebat, lalu dia tersenyum dan berkata, aku sangat senang melihat kamu telah tumbuh sampai saat ini. Saya sekarang secara resmi menunjuk Taifan sebagai kepala klan Firefish berikutnya, dukunglah dia dengan segenap hati dan sekuat tenagamu. Tidak, aku tidak bisa. Taifan dengan tegas menolaknya, tuanku, posisimu harus diambil alih oleh Tai Ling, dia adalah penyuling laut tingkat ketiga, dan prestisenya jauh di atas milikku. Tai Ling menangis, saudara Taifan, ini adalah keinginan terakhir ayahku, jadi jangan menolaknya, apakah kamu ingin dia mati dengan penyesalan abadi? Itu benar, saudara Taifan, ini adalah perintah kepala klan, jadi Anda dapat menolaknya. Tai Xin menimpali, melihat Taifan, yang sepertinya kesulitan mengambil keputusan, Taipin terkekeh dan berkata, Tai Ling, Tai Xin, Tai Bi, kalian bertiga akan menjadi tetua klan Firefish, aku ingin kamu mendukung Taifan dengan sepenuh hati dan kekuatanmu. Dimengerti, tuanku, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara Taifan. Tai Xin dan Tai Bi menjawab dengan air mata mengalir di pipi mereka. Taipin mengulurkan tangannya dengan susah payah, meraih ke arah Yun Xiao, Anda, yang mulia, terima kasih, setelah aku mati, tolong bantu aku mengurus klan Firefish. Yun Xiao mengerutkan kening, dan dia berkata dengan tatapan bermasalah, saya khawatir saya harus kembali ke benua bela diri surgawi segera ketika ini selesai, dan saya tidak tahu kapan saya akan bertemu dengan Anda lagi, tapi, jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, aku akan menjaga klan Firefish dengan baik. Taifan tersenyum kecut dan berkata, saya berharap Yang Mulia bisa tinggal selama beberapa waktu, Taifan dan yang lainnya masih muda, dan jika Yang Mulia dapat membimbing mereka, mereka pasti akan membuat lebih sedikit kesalahan. Yun Xiao menghela nafas dan berkata, maaf, tuanku, saya tidak bisa melakukan itu. Sementara itu, Duan Yue sedikit mengernyit, karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Taifan dan yang lainnya mulai marah. Taipin berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu, jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, saya harap Yang Mulia dapat merawat mereka dengan baik. Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku akan. Saya senang mendengarnya. Taipin menghela nafas lega, dan kemudian dia menoleh ke Taifan dan yang lainnya, ingat, tidak peduli kapan atau apa yang terjadi, Lord Holy Herald akan selalu menjadi teman klan Firefish, kamu harus memperlakukannya dengan sopan santun tertinggi. Dia juga merasakan ketidakpuasan beberapa orang dengan Yun Xiao, dan dia khawatir mereka mungkin akan memiliki konflik nanti. Dimengerti, tuanku, Lord Holy Herald akan selalu menjadi teman bagi klan Firefish. Sambil terisak, beberapa dari mereka menjawab. Senyum tipis muncul di wajah Taipin, dan pupil matanya akhirnya mulai melebar, seorang pria laut yang telah hidup selama ratusan tahun, seorang kaisar bela diri dan kepala klan, akhirnya menyelesaikan hidupnya dan meninggal dengan damai. Tuanku, ayah, Taifan, Tai Ling, dan yang lainnya berlutut di depan Taipin dan mulai menangis dengan suara keras, sementara itu, Yun Xiao dan Duan Yue berdiri dalam penghormatan diam-diam, membungkuk sedikit dengan ekspresi serius. Lambat laun, tubuh Taipin menjadi lembut dan ringan, dan kemudian terbakar dengan sendirinya dan mulai terbakar. Taifan dan yang lainnya menangis dan tidak terlihat terkejut, seolah-olah mereka tahu itu akan terjadi, seharusnya juga karena garis keturunan mereka dibaptis oleh api nirwana Phoenix. Yun Xiao menghela nafas dengan emosi campur aduk di dalam hatinya, dia tidak menyangka Phoenix True Flame begitu kuat sehingga telah mengubah garis keturunan seluruh klan selama lebih dari 10.000 tahun. Segera, tubuh Taipin berubah menjadi ketiadaan dalam api dan benar-benar menghilang ke laut. Pada saat itu, Taifan dan yang lainnya perlahan berhenti menangis dan berdiri. Yun Xiao memecah keheningan dengan berkata, semuanya, urusanku di sini sudah selesai, aku akan pergi sekarang. Ada sedikit kebencian di mata Taifan saat dia berkata dengan silang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah Holy Herald, kamu berada di atas klan Firefish, mengapa kamu tidak setuju dengan kepala klan kami ketika dia memintamu untuk tinggal? Kamu bisa saja berbohong padanya dan membuatnya meninggalkan kita dengan damai. Yun Xiao menyipitkan mata padanya dan berkata,
masa depan klan Firefish ada di tanganmu sendiri, apakah kamu ingin mempercayakan masa depanmu kepada orang luar? Itu membuat Taifan berhenti sejenak, sambil mengerutkan kening, dia berkata, kamu adalah pembawa berita suci, jadi kami secara alami mempercayaimu. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, karena kamu percaya padaku, aku secara alami tidak bisa berbohong padamu, termasuk kepala klan lamamu. Ini, Taifan terdiam. Tuan pembawa berita suci. Tai Ling berjalan saat dia menatap Yun Xiao dengan penuh harap dan berkata dengan malu-malu, saya ingin mempelajari seni pemurnian laut dari tuanku. Yun Xiao tersenyum, kamu memang punya hadiah. Dia merenung sejenak dan berkata, ayahmu baru saja meninggal, dan kamu adalah tetua baru dari klan Firefish, ada banyak hal yang harus Anda tangani. Nah, ketika klan Firefish menetap, kamu bisa datang ke kota Yanwu untuk menemukanku kapan saja, aku akan mengajarimu seni alkimiaku. Kota Yanwu. Mata Tai Ling melebar, dan dia merasa sedikit gugup, meskipun orang laut bisa hidup di darat, dia belum pernah ke benua manusia. Iya, saya adalah tuan kota Yanwu. Dan nama saya Li Yun Xiao. Yun Xiao menepuk dahinya saat dia tersenyum dan berkata, Yanwu terletak di negara bagian Tianshui dekat Kekaisaran Firechou, yang terletak di selatan benua bela diri surgawi. Setiap kali kamu datang, kamu bisa melihatku di sana. Tai Ling mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan tegas, ketika semuanya tenang di klan Firefish, aku pasti akan pergi ke Yanwu untuk menemukan Lord Holy Herald. Saya ingin mempelajari semua seni alkimia Lord Holy Herald dan menjadi guru pemurnian laut. Aku akan menunggumu datang kepadaku, dan aku akan menunggumu menjadi penyuling laut terbaik di 4 lautan, melampaui Hasi, Suelai, dan Ansen. Tai Ling tercengang, dan dia bertanya dengan ekspresi mengejutkan, Tuanku, apakah Anda tahu 3 guru legendaris pemurnian laut ini? Taifan dan yang lainnya juga terkejut, 3 nama yang disebutkan Yun Xiao adalah penyuling laut terbaik di 4 lautan, mereka dihormati oleh ribuan orang seperti para dewa di atas awan, dan status mereka tidak kalah dengan Raja 4 Lautan. Yun Xiao tertawa dan berkata, mereka tidak lain adalah 3 orang tua, kamu sama berbakatnya dengan salah satu dari mereka. Tai Ling benar-benar membeku, dia tidak pernah bermimpi membandingkan dirinya dengan 3 pria legendaris itu, kata-kata Yun Xiao seperti benih mimpi, terkubur dalam di hatinya dan menunggu hari perkecambahan. Karena tuanku telah memutuskan untuk pergi, aku akan membiarkan Tai Fei memimpin jalan untukmu, kata Taifan sambil menghela nafas, lagi pula, lautnya terlalu besar, dan aku khawatir kamu akan tersesat. Yun Xiao sedikit mengangguk, setelah itu, Tai Fei dengan cepat dan hormat memimpin jalan ke depan, membawa kedua pria itu ke permukaan. Ketika mereka datang, dia telah menggunakan tali untuk membawanya, tetapi ketika mereka pergi, dia menghormati. Tai Fei berterima kasih, kesempatan yang ditakdirkan untuk membawa Yun Xiao ke klannya sangat menguntungkannya. Dia telah memajukan 3 alam di pohon ilahi Kunwu, dan dia sekarang menjadi Grandmaster bela diri bintang 8, di klan Firefish, dia hanya lebih lemah dari Taifan dan 2 lainnya, jika dia ingin berkultivasi sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya 70 hingga 80 tahun untuk mencapai hasil yang sama. Mereka bertiga melaju kencang melalui laut, dan mereka segera kembali ke permukaan, akhirnya bisa melihat langit biru cerah lagi. Tai Fei tahu Yun Xiao belum menjadi Grandmaster bela diri dan tidak bisa melayang di udara, jadi dia menghasilkan gelembung dengan gerakan mantra dan membuatnya melayang di bawah kaki Yun Xiao, memungkinkannya untuk berdiri kokoh di langit. Tuanku, disinilah kita pertama kali bertemu, bolehkah aku tahu bagaimana tuanku akan kembali? Yun Xiao melihat sekeliling ke laut yang tak terbatas, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya ke sebuah pulau kecil di kejauhan dan berkata, kita akan beristirahat di pulau itu dulu, kami tidak tahu kapan kabut pelangi akan muncul lagi, jadi kami hanya bisa menunggunya sekarang. Itu adalah pulau kecil tak berpenghuni, sekitar puluhan mil panjang dan lebar. Setelah mendarat di atasnya, Yun Xiao meminta Tai Fei untuk kembali. Tai Fei mengangkat tangannya di atas kepalanya saat dia membungkuk dalam-dalam 3 kali dan berkata dengan penuh terima kasih, tolong berhati-hati, tuanku. Saya harap kita akan segera bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia memejamkan mata, karena takut dia akan menangis. Kemudian, dia berbalik dan terjun kembali ke dalam air, menghilang ke laut yang luas. Yun Xiao menghela nafas, dia telah berhubungan dengan banyak orang laut,
tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka, dan tangannya berlumuran darah orang laut yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi begitu dekat dengan klan laut. Duan Yue tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu enggan berpisah dengan mereka? Nah, sekarang setelah aku melihatmu lagi, aku menemukan bahwa kamu memang terlihat seperti kepala ikan itu. Mengapa Anda tidak tinggal dan menikahi mereka? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka akan membiarkan Anda memilih kepala ikan yang paling indah di klan mereka, dan mungkin Anda akan berevolusi menjadi persis sama dengan mereka dalam beberapa ratus tahun. Haha. Yun Xiao menatapnya dengan mencemooh dan berkata dengan suara dingin, apalagi yang kamu ketahui selain mencari kesenangan melalui masturbasi mental? Kamu. Jawaban tajam itu mencekik Duan Yue, aku membodohi diriku lagi dengan memprovokasi anak ini. Dia memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Sejak dia bertemu Yun Xiao, dia tidak pernah berhasil mengejek yang terakhir, tapi dia tidak hanya tidak belajar pelajarannya, dia juga terus melakukannya berulang kali. Frustrasi, dia berbalik dan duduk bersila untuk bermeditasi. Di masa lalu, tidak peduli metode apa yang dia gunakan atau teknik kultivasi apa yang dia praktikkan, dia tidak pernah bisa meningkatkan energinya. Namun, setelah menggunakan teknik yang diajarkan Yun Xiao padanya, meskipun tubuhnya masih disegel sebagian besar waktu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu energinya tumbuh dengan mantap. Setelah segel benar-benar dilepas, basis kultivasinya pasti akan ditingkatkan dengan pesat. Melihat punggungnya, Yun Xiao merasa geli, sepertinya ada banyak binatang iblis tingkat rendah dan binatang laut di pulau ini. Oh, yang terkuat sebenarnya adalah binatang iblis tingkat keempat. Hei, jika kamu kesal, kamu bisa menemukannya dan melampiaskan udaramu. Duan Yue berbalik dan memelototi Yun Xiao, sebelum menghilang dari tempatnya di detik berikutnya. Yun Xiao tersenyum dan mengangkat tangannya, sebuah cahaya muncul di antara mereka, dan pohon muda kecil terlihat mengambang di sana, dikelilingi oleh aliran cahaya warna-warni dan tampak penuh energi. Hehe. Saya benar-benar memiliki dorongan untuk menelannya sekarang, spirit ki yang ajaib. Jika saya memakannya, basis kultivasi saya dapat ditingkatkan setidaknya 3 tingkat. Yun Xiao menelan ludahnya saat dia memasukkan kembali pohon muda itu ke dalam cincin penyimpanannya dengan membalikkan tangannya. Aku harus menahan dorongan hati. Tidak ada jumlah ki roh yang bisa dibandingkan dengan gumpalan ki primal agung. Anakan itu adalah pohon ilahi Kunwu. Biasanya, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup dalam artefak mistik penyimpanan, tapi, roh pohon mengatakan kepadanya bahwa itu bisa dimasukkan ke dalam artefak mistik penyimpanan apapun, hanya saja itu tidak bisa tumbuh saat berada di dalam. Yun Xiao dengan hati-hati mengujinya dan menemukan itu benar, dan dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan magisnya. Di antara semua tanaman dan mineral yang berharga, pohon ilahi Kunwu ini harus menjadi salah satu keberadaan teratas. Tiba-tiba, air laut di depannya meledak, dari mana muncul sekelompok orang Firefish, menginjak gelembung. Mereka terbang dan mendarat di pulau itu. Pemimpin mereka adalah Tai Fei. Sambil tersenyum, dia berkata, salam, tuanku, kami hampir lupa mengembalikan harta tuanku. Sementara itu, air laut berangsur-angsur terpisah saat banyak orang Firefish menarik kereta Tiger King keluar dari air. Tak lama kemudian, sebuah kereta Tiger King besar melayang di depan Yun Xiao. Yun Xiao tertawa, aku senang kamu ingat. Hehe, Tai Fei tersenyum malu sebelum menyelam kembali ke air bersama orang-orangnya dan menghilang. Begitu Yun Xiao menyapu kereta dengan indera ilahi, ekspresinya berubah, dan ketika dia melompat ke kereta, mulutnya tumbuh cukup lebar untuk memuat semangka utuh. Banyak kristal primordial ungu dan berbagai harta karun bawah laut memenuhi seluruh kereta. Meskipun spirit ki yang memancar dari mereka tidak mencengangkan seperti pohon ilahi Kunwu, itu juga hampir jasmani, menyehatkan setiap pori-pori di tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman dan menyenangkan hanya dengan berdiri di sana dan bernapas. Orang-orang ini, Yun Xiao tersentuh saat dia berkata, aku benar-benar menyesal mengorbankan 2 kereta lainnya sekarang. Jika tidak, alangkah baiknya membiarkan mereka menyitanya bersama-sama. Dia hanya memilah harta karun dan memasukkan semuanya ke dalam cincinnya sebelum membuang beberapa segel mantra dan menyingkirkan kereta juga. Setelah itu, dia kembali ke pantai. Dari waktu ke waktu, raungan binatang iblis bisa terdengar di pulau itu, tetapi mereka dengan cepat menjadi tenang.
karena seluruh pulau berada di bawah indera ilahi Yun Xiao, dia tahu bahwa itu binatang iblis terkuat hanyalah makhluk tingkat keempat, yang bukan tandingan Duan Yue. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan aneh, dia melihat ke arah hamparan laut yang luas dan melihat udara di atas air mulai sedikit berputar, menjadi agak kabut pelangi. Teriaknya sangat gembira. Sementara itu, Duan Yue muncul di samping Yun Xiao, melihat dengan penuh semangat ke kejauhan juga, dia berbau darah, dan sepertinya dia memiliki tangkapan yang bagus, namun, dia melewatkan momen ketika Tai Fei membawa harta karun, jika tidak, dia pasti akan meminta Yun Xiao untuk membaginya dengannya, dan dia akan mendapatkan setidaknya beberapa harta karun. Kita akhirnya bisa kembali. Wajah Duan Yue berseri-seri, meskipun pelayarannya sangat berbahaya, keuntungannya luar biasa besar, dia tidak hanya menerobos dan menjadi kaisar bela diri bintang 2, tetapi juga menemukan cara untuk menghapus segel padanya. Sekarang, dia tidak sabar untuk kembali. Bintik-bintik merah muda mulai perlahan muncul di udara yang menyimpang di atas laut di kejauhan. Dari jauh, tampak seolah-olah ribuan bunga persik menghiasi langit dan laut saat kedua pria itu menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, bintik-bintik merah muda itu bertambah banyak dan warnanya semakin gelap. Segera, seluruh wilayah menjadi berkabut dan kabur seperti mimpi. Ini sangat kuat. Duan Yue tercengang, meskipun mereka berjauhan, debu kristal merah muda masih bisa memengaruhi pikirannya, itu jauh lebih kuat daripada yang mereka temui sebelumnya. Yun Xiao tampak tenang, kekuatan jiwanya saat ini sudah berada pada level alkemis tingkat keempat, jadi dia tidak akan memiliki masalah dalam melakukan perjalanan dengan aman melalui debu kristal merah muda. Haruskah kita pergi sekarang? Duan Yue mendesak. Tidak, kita akan menunggu sedikit lagi, kata Yun Xiao datar. Tunggu. Duan Yue tidak mengerti, semakin banyak debu kristal merah muda, semakin stabil terowongan luar angkasanya, dan jika debu tumbuh lebih sedikit, terowongan akan menjadi tidak stabil. Sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk. Ya, kita akan menunggu. Yun Xiao mengangguk, matanya tertuju pada kabut pelangi dan tidak rileks sejenak. Memang benar bahwa ketika debu kristal merah muda paling melimpah, terowongan luar angkasa adalah yang paling stabil, tetapi itu juga saat kekuatan jiwa paling banyak dikonsumsi, membuat dan memelihara terowongan luar angkasa di kabut pelangi menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa, dan itu sangat berbahaya bahkan bagi alkemis, seandainya bukan karena ada debu kristal yang lebih sedikit ketika mereka datang, mereka mungkin tidak bisa tiba di sini dengan selamat. Pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke arah debu kristal merah muda dan dengan cepat menembus ke dalamnya. Murid Duan Yue menyempit saat dia berkata sambil marah, itu adalah orang dari sekte konstelasi. Dia bersembunyi di dekatnya. Yun Xiao juga berteriak, inilah saatnya. Setelah dia, selain menunggu debu kristal merah muda tumbuh lebih sedikit, tujuan pentingnya lainnya adalah menunggu Heng Yuan muncul. Duan Yue meraih lengan Yun Xiao saat dia mengambil langkah dan bergegas ke kabut pelangi di detik berikutnya, meskipun dia hanya seorang Grandmaster bela diri bintang 7 sekarang, dia bisa membuka segel kapan saja dan memulihkan kekuatannya dari Kaisar bela diri bintang 2 selama 1 jam, yang lebih dari cukup baginya untuk melawan Heng Yuan. Sungguh kekuatan debu kristal yang kuat. Begitu mereka melangkah ke dalam kabut, Duan Yue merasakan aura merah muda bertiup ke wajahnya, menyebabkan kepalanya terguncang, itu membuatnya takut, dan dia buru-buru menutupi dirinya dari kepala ke bawah dengan kekuatan jiwa, mengisolasi dirinya dari debu kristal merah muda, tapi, dia merasa sangat melelahkan hanya dengan melakukan itu. Meskipun Heng Yuan memasuki kabut pelangi lebih awal dari mereka masih bisa melihatnya berjuang untuk bergerak maju sebagai sosok samar di depan, tidak terlalu jauh di depan mereka, dengan wajah gelap, dia berjalan selangkah demi selangkah dengan susah payah, jelas, dia merasakan tekanan yang luar biasa juga. Hei, temanku dari sekte konstelasi, tunggu kami. Yun Xiao berteriak dingin. Terkejut, Heng Yuan berbalik dan melihat seekor harimau berwarna darah datang menukik ke arahnya, meraung, mencoba melahapnya. Ketakutan, dia melemparkan telapak tangan, menghancurkan harimau itu seketika, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia berteriak, kamu gila. Apakah Anda tidak tahu apa tempat ini? Apakah kamu ingin mati bersama? Yun Xiao menunjukkan ekspresi tercerahkan dan berkata, oh, benar, kita berada di dalam kabut pelangi.
Heng Yuan menghela nafas lega dan berkata, untungnya, kamu tidak terlalu bodoh, jika kita bertarung di sini, meskipun aku juga berada di bawah tekanan besar, aku tidak akan kesulitan membunuh kalian berdua terlebih dahulu sebelum melewati kabut dengan selamat. Saya hanya ingin memberi Anda kesempatan yang adil untuk menyelesaikan skor kami ketika kami kembali ke Qinghai. Hei! Apakah Anda gila? Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saat dia baru setengah jalan, dia melihat ekspresi mengejek Yun Xiao, dan kemudian sejumlah besar debu kristal merah muda tertarik oleh kekuatan jiwanya. Kamu persis seperti Old Freya Constellation itu, apakah kamu akan mati jika kamu tidak membual? Kata Yun Xiao dengan suara dingin, tangannya tampaknya telah menghasilkan hisap yang kuat, menarik debu kristal merah muda di dekatnya menjadi massa, yang kemudian dikompresi menjadi dua bola merah muda yang tampak seindah bola salju. Apa yang kamu coba lakukan? Hentikan sekarang. Heng Yuan ketakutan karena akalnya, dia tidak percaya bahwa Yun Xiao bisa mengambil debu kristal merah muda di telapak tangan, meskipun dia bisa melakukan itu juga dengan mengumpulkan semua kekuatan jiwanya, dia tidak akan bisa melewati kabut pelangi setelah itu. Di kejauhan, Duan Yue menatapnya sambil mencibir, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Yun Xiao mengabaikan teriakannya, ketika dua bola merah muda itu tumbuh seukuran bola sepak, dia mendorong tangannya ke depan, melemparkan keduanya dengan kekuatan jiwanya, sambil berputar, kedua bola itu menembus kabut menuju Heng Yuan. Orang gila, kamu benar-benar gila. Sialamu. Heng Yuan tersentak seolah-olah dia telah melihat hal termenakutkan di dunia, dia buru-buru menghindar ke samping, tetapi kemudian menyadari bahwa bola-bola itu terlalu cepat untuk dia hindari, jadi, dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan jiwa di telapak tangannya dan mendorongnya ke depan untuk menjatuhkan bola-bola itu. Senyum mengerikan muncul di wajah Yun Xiao saat dia menyatukan telapak tangannya dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan sambil menariknya terpisah seperti dia menarik adonan, cahaya tak terlihat meledak di tangannya, dan sementara itu, dua bola yang bergegas menuju Heng Yuan tiba-tiba meledak, pecah menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah seperti dua bunga yang mekar. Heng Yuan baru saja mendorong telapak tangannya ke depan ketika dia melihat bola kristal meledak dan debu kristal merah muda menembak ke arahnya, dia sangat ketakutan sehingga dia langsung berkeringat dingin. Dia awalnya memiliki beberapa cadangan, tetapi dia buru-buru menuangkan semua kekuatan jiwanya ke telapak tangannya sekarang, membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Tetapi yang membuat ngeri, dia segera menemukan bahwa debu kristal merah muda, yang baru saja granular, telah berubah menjadi jarum oleh Yun Xiao, dan ribuan dari mereka berhasil langsung menembus penghalang kekuatan jiwanya dan menembak ke arah tubuhnya. Bastard! Heng Yuan meraung, merasa sangat marah dan kesal, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan batu putih berbentuk berlian muncul di antara telapak tangannya di detik berikutnya, di bawah tekanan ki primordialnya, batu itu pecah dalam berkas cahaya putih dan kemudian meledak. Ledakan batu itu melepaskan massa cahaya kuning pucat, yang menghalangi semua jarum kristal merah muda dan memaksa mereka untuk berhenti di udara. Melihat itu, Heng Yuan menghela nafas lega, wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah karena ketakutan sementara matanya dipenuhi dengan ekspresi kesakitan. Jelas, batu putih itu adalah sesuatu yang luar biasa. Batu tiga nyawa. Yun Xiao tercengang, dengan mata terbelalak, dia berkata dengan marah, kamu seharusnya memberitahuku bahwa kamu memiliki batu tiga kehidupan, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Sial, bagaimana kamu bisa menghancurkan harta yang begitu berharga? 1000 kematian tidak akan cukup untuk menebus dosamu. Three Life Stone adalah sejenis batu yang sangat aneh yang mengandung kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Desas-desus mengatakan bahwa seorang manusia pernah menemukan batu tiga kehidupan dan meletakkannya di samping bantalnya ketika dia kembali. Dia memimpikannya kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang, dan kehidupan masa depan, total 3 kehidupan. Ketika dia tidur pada malam yang sama, yang memberi nama batu itu, nilainya bahkan lebih besar dari naga banjir 9 Neonatus ungu. Heng Yuan jelas tidak tahu tentang asal-usul batu itu, dia telah membelinya dari beberapa perusahaan perdagangan, dan karena dia merasa ada kekuatan jiwa yang besar di dalamnya, dia membawanya sepanjang waktu untuk mempelajarinya. Dia baru saja melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah batu itu meledak, sejumlah besar kekuatan jiwa menyebar,
meniup debu kristal merah muda di sekitar Hang Yuan dan membentuk zona aman. Saat dia lega, dia mendengar suara mendesing yang tajam, dia mendongak dan tersentak saat dia langsung berkeringat dingin. Dia melihat Yun Xiao memakai wajah gelap dan ekspresi galak, dengan bola kristal merah muda seukuran bola basket berputar di ujung jari telunjuk kanannya, yang tumbuh semakin besar dan menghasilkan suara yang memecah telinga. Hatinya tenggelam saat melihatnya. Anak muda, kita bisa membicarakan ini. Seorang pria beralasan dan tidak menggunakan paksaan. Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, dan untuk mengurangi kelonggaran orang lain adalah memberi diri Anda kelonggaran pada saat dibutuhkan. Hang Yuan benar-benar ketakutan karena akalnya, dia tahu dia tidak akan pernah bisa menahan bola kristal merah muda ini, jadi dia buru-buru menggunakan penalaran. Ketika dia melihat bahwa dia tidak menggerakkan Yun Xiao, dia menggambar wajah panjang dan memohon. Pahlawan, tolong ampuni aku. Aku salah, aku akan bersujud kepadamu dan memberimu semua yang kamu inginkan. Tolong selamatkan aku hidupku yang menyedihkan. Itu mengejutkan Duan Yue, dan dia memarahi, kamu benar-benar pengecut dan aib raja bagi semua kaisar bela diri. Ya, aku pengecut, dan aku memalukan semua kaisar bela diri. Hang Yuan berkata dengan tergesa-gesa, kamu benar-benar tentang aku, Tuan Duan. Tolong perantara dengan pria muda ini untukku dan minta dia untuk mengampuni hidupku. Ketika kita kembali, aku akan mengikutimu dan melayanimu seperti pelayan. Duan Yue, Yun Xiao merasa mual mendengar itu, dia telah melihat banyak prajurit yang ketakutan dan takut mati, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang begitu murah, ini menjijikkan. Kamu benar-benar dari sekte konstelasi, sebanding dengan pemimpin sektemu. Sekarang rasakan seranganku. Bola kristal merah muda berangsur-angsur melayang ke langit, tiba-tiba, aliran kekuatan jiwa yang perkasa keluar dari dahi Yun Xiao dan mengenai bola kristal seperti palu, menjatuhkannya seperti bisbol dan memenuhi udara dengan peluit tajam. Melihat itu, hati Hang Yuan langsung tenggelam ke dalam jurang. Sial, kecil, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, bahkan jika aku sudah mati. Hang Yuan menggertakkan giginya dengan putus asa, matanya dipenuhi dengan tatapan berbisa, kamu menginginkan naga banjir 9 neonatus ungu, bukan? Teruslah bermimpi. Dia mengeluarkan botol giok dan menuangkan ki primordialnya ke dalamnya, yang menghasilkan suara retak seketika. Sosok ungu besar muncul dalam kabut ungu, berjuang keras dengan kepalanya dicengkeram oleh Hang Yuan. Mati. Dengan enggan, Hang Yuan menghancurkan kepala naga banjir itu. Tubuh besar binatang itu berkedut kesakitan saat dilemparkan ke kejauhan. Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun dariku. Sementara itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanannya dan menghancurkannya juga. Boom! Bola kristal Yun Xiao menabrak lengan Hang Yuan dan meledak, jarum kristal yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya, menembus tubuhnya dan mengubahnya menjadi landak. Kristal-kristal ini tidak kuat, tetapi mereka meleleh ke dalam tubuhnya segera setelah menyentuh kulitnya. Hanya dalam sekejap, Hang Yuan berubah menjadi merah muda dan pupil matanya berangsur-angsur melebar, menunjukkan ekspresi ketakutan yang intens. Dengan tatapan kosong, dia melayang di udara dan sepertinya telah tenang, selain berubah menjadi merah muda di sekujur tubuhnya, sepertinya tidak ada yang aneh tentang dia. Yun Xiao dan Duan Yue bertukar pandangan dan mulai mengamati dengan kewaspadaan yang tinggi. Mereka belum pernah melihat ada orang yang menyerap begitu banyak debu kristal merah muda, jadi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ekspresi Hang Yuan menjadi kosong secara aneh, dan kemudian berangsur-angsur berubah. Tiba-tiba, senyum menyapu bibirnya, tampak aneh dan dingin, mengejutkan Yun Xiao dan Duan Yue. Hahaha. Tiba-tiba, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, hahaha. Setelah tertawa selama beberapa menit, dia menjadi tenang, dengan tatapan aneh di matanya, dia melirik Yun Xiao dan Duan Yue saat dia mendengus dingin dan berkata dengan suara serak, Kaisar bela diri yang disegel. Seorang alkemis tingkat keempat. Dua semut. Ekspresi Yun Xiao dan Duan Yue berubah drastis, dan keduanya meningkatkan kewaspadaan mereka ke tingkat tertinggi, tapi, ekspresi penghinaan muncul di mata Hang Yuan, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menembus kabut pelangi ke kejauhan. Kemanapun dia lewat, debu kristal merah muda mundur dan memberi jalan untuknya. Apa yang terjadi? Duan Yue tercengang, dan
Jantungnya berdebar kencang, Hang Yuan memberinya terlalu banyak tekanan sekarang, dan pandangan itu saja hampir membuatnya pingsan. Melihat ke arah di mana Hang Yuan menghilang, wajah Yun Xiao berubah menjadi sangat serius saat dia berkata, dia dirasuki oleh seseorang. Apa? Kepemilikan. Duan Yue terkejut saat dia berteriak ngeri, apakah benar-benar ada metode jahat di dunia? Saya selalu berpikir itu adalah rekayasa. Yun Xiao terdiam sejenak, dan kemudian dia berkata, orang yang merasuki tubuh Hang Yuan jelas memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, lihatlah bagaimana debu kristal merah muda didorong selusin meter darinya kemanapun dia pergi, bahkan saya tidak bisa melakukan itu. Duan Yue terkejut, kekuatan jiwa Yun Xiao pasti telah mencapai tingkat alkemis tingkat keempat, dan itu berarti kekuatan jiwa orang itu setidaknya pada tingkat alkemis tingkat kelima. Dia menelan ludah dan berkata dengan susah payah, bisakah, mungkinkah orang itu seorang alkemis? Yun Xiao mengangguk dan berkata, kemungkinan besar, secara umum, hanya alkemis yang akan mempraktikkan teknik ini, karena jiwa mereka cukup kuat untuk meninggalkan tubuh mereka dan hidup secara mandiri. Kemudian, dia ingat bahwa dia juga telah bereinkarnasi di Tian Sui setelah kematiannya di pegunungan Tiandang, tapi, itu seharusnya karena teknik ilahi ekspansi besar. Alam bela diri surgawi sangat luas, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak ada teknik kultivasi lain yang lebih ajaib daripada teknik ilahi ekspansi besar. Orang itu memberi Yun Xiao rasa ancaman yang sangat kuat, untungnya, dia terlalu meremehkan untuk menyerang mereka berdua, jika tidak, mereka tidak akan bisa kembali ke Qinghai. Yun Xiao menghela nafas dan berkata, orang itu seharusnya hidup dalam debu kristal merah muda ini dalam bentuk jiwa sampai dia memasuki tubuh Hang Yuan dan memilikinya. Dunia ini begitu besar sehingga segala sesuatu yang aneh mungkin terjadi, kami terlalu bodoh. Semakin Duan Yue mendengarkan, semakin terkejut dia, akankah ada jiwa lain yang hidup di debu merah muda? Fuk jika aku tahu. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya saat dia melaju ke depan dan berkata, tidak peduli itu, jangan sentuh debunya, mari kita cepat temukan tubuh naga banjir itu harta karun yang luar biasa. Duan Yue ketakutan ketika dia melihat Yun Xiao menjauh, dan dia buru-buru terbang mengejarnya. Sepanjang jalan, dia berada dalam keadaan teror, karena dia merasa seolah-olah jiwa-jiwa pengembara menatapnya di mana-mana. Tidak jauh dari situ, Yun Xiao menemukan naga banjir, kepalanya benar-benar terledak, hanya menyisakan tubuhnya, yang sudah berubah menjadi merah muda. Dia tidak berani menyentuhnya dengan tangannya, jadi dia membuang beberapa segel mantra dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan hati-hati, mereka berjalan melewati kabut pelangi, tidak ada yang terjadi setelah itu, dan mereka segera muncul dari kabut untuk melihat laut biru yang besar. Duan Yue menarik enpas dalam-dalam dan meraung kegirangan, haha, aku kembali, saya akhirnya kembali. Suaranya menyebar dengan kekuatan dan mengguncang laut, memicu ombak besar yang bergulir ke kejauhan. Siapa yang membuat begitu banyak keributan di sini? Kamu telah mengganggu perburuan Sekte Infinity. Suara nyaring terdengar, dan kemudian 7 atau 8 kereta Blue Wolf berangsur-angsur muncul di atas laut, di atasnya berdiri banyak prajurit dengan wajah marah. Sekte Infinity, haha, ini memang Qinghai, saya akhirnya kembali. Duan Yue bahkan lebih bahagia, dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya kamu masih tertawa. Seorang pria berkata dengan marah, apakah kamu tahu berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mempersiapkan diri untuk membunuh Golden Ox ini? Hanya persiapannya saja yang memakan waktu 3 bulan, belum lagi bahan dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat. Tapi, raunganmu telah merusak segalanya. Bagaimana Anda ingin memberi kompensasi kepada kami? Mengimbangi, mata Duan Yue menjadi dingin, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Pria lain terkejut, dia tidak bisa merasakan basis kultivasi Duan Yue, yang hanya berarti bahwa itu kekuatan orang asing ini jauh lebih besar darinya. Keringat dingin keluar di dahinya seketika, dia naik dan menarik pria pertama kembali saat dia mengedipkan mata dan berkata dengan waspada, senior, pria murah hati sepertimu tidak akan terganggu oleh apa yang dia katakan. Kami memang telah menghabiskan banyak upaya dalam persiapan untuk berburu Golden Ox ini, dan kami merasa sakit melihat semua kerja keras hancur. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan senior, kami hanya tidak beruntung. Orang pertama tampak tidak yakin saat dia berkata dengan marah,
kami membeli puluhan ribu jimat tak terlihat hanya untuk menyembunyikan 10 kereta ini. Ekspresi Duan Yue berubah, aura yang kuat mengalir keluar darinya, menutupi seluruh permukaan laut dan menyelimuti semua orang dari Sekte Infinity ini. Itu mengejutkan dan membuat panik semua orang, aura Duan Yue lebih kuat dari yang mereka harapkan, pria yang berbicara sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur berulang kali sambil menghunus pedangnya dan membuka segelnya dalam sekejap. Orang-orang lainnya tidak berdiam diri, mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh menuju kereta, berniat untuk bergabung dengan pasukan mereka untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang, untuk berburu Golden Ox. Mereka telah mempraktikkan teknik bersama berkali-kali, selama mereka bisa kembali ke kereta mereka, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih menembus udara dan menyalip mereka semua dalam sekejap sebelum mendarat dengan lembut di kereta, dengan punggung menghadap kerumunan. Duan Yue mengangkat tangan, masa api putih berangsur-angsur muncul di telapak tangannya dan perlahan-lahan membentang lebih lama ke tombak surgawinya sambil memancarkan aura menakutkan. Salah satu pria tersentak dan berkata dengan ngeri, "Tidak baik. Dia akan menghancurkan kereta kita." Dengan wajah gelap, pria lain berkata dengan marah, "Senior, kami tidak mengenalmu, jadi mengapa kamu ingin membunuh kami?" Duan Yue menutup telinga mereka dan mendorong tangan kanannya ke bawah. Segera, tombak surgawi berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat lurus ke bawah, meledak di permukaan laut dan kemudian mekar seperti bunga teratai emas di air laut, membuka terowongan vakum yang langsung menuju ke dasar laut. Murid-murid Sekte Infinity melebarkan mata mereka dengan ngeri dan menatap Duan Yue dengan ketakutan, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Mo! Suara binatang laut terdengar dari dasar laut, disertai dengan sejumlah besar energi iblis dan tangisan yang menyakitkan. Ini adalah yang sulit, api hantu putih terbakar, meledak. Mata Duan Yue berkedip dengan sedikit niat membunuh saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, tiba-tiba, ledakan keras bergema dari dasar laut, air laut tampaknya telah mendidih pada saat ini, saat gumpalan asap putih membubung darinya. Para murid Sekte Infinity panik, mereka tidak percaya bahwa itu kekuatan Duan Yue begitu mengerikan, mereka dengan bodohnya mencoba bergabung melawannya, tetapi untungnya mereka tidak bisa melakukannya, atau mereka akan menjadi asap sekarang. Gumpalan asap putih bercampur dengan gumpalan darah, bahkan sementara itu, embusan angin laut menyebarkan asap, memperlihatkan seekor Golden Ox besar mengambang di laut, ada luka besar di dadanya, dari mana darah terus mengalir keluar, binatang laut itu sudah mati. Dia membunuh kerbau emas yang bersembunyi di dasar laut hanya dengan satu serangan. Apa sebenarnya basis kultivasi senior ini? Dalam kapasitasnya sebagai ahli senior, dia seharusnya tidak mempersulit kita, bukan? Sulit untuk mengatakannya, beberapa ahli adalah psikopat dan suka menyiksa orang. Tutup mulutmu. Jika kamu memprovokasi dia, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Orang-orang dari Infinity Sect menjadi gugup saat mereka menunggu untuk dihakimi oleh Duan Yue. Ambil kerbau emas ini, apakah ini cukup untuk memberi kompensasi kepada Anda? Duan Yue menyeringai saat dia menunjuk ke binatang laut dan berkata, "Apa?" Seorang murid membeku, dan kemudian dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu pasti bercanda, senior. Kamu telah membunuh Golden Ox sendirian, kami tidak bisa menerimanya, kamu hanya perlu membiarkan kami pergi." Duan Yue mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Aku, Duan Yue, bukan pengganggu, ambillah ketika saya mengatakan demikian, sekarang, singkirkan semua barangmu dan keluar dari sini." "Duan, kamu adalah senior Duan Yue." Terkejut, para murid berkata dengan ragu, "Bukankah kamu mati di laut?" "Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Duan Yue menggeram. Tidak ada, murid itu buru-buru menutup mulutnya, dalam hatinya, dia memarahi dirinya sendiri karena menembak mulutnya, dan berpikir dia pantas mendapatkannya jika dia terbunuh di sini hari ini. Di kejauhan, alis Yun Xiao sedikit bergerak-gerak, menginjak ombak, dia melayang dan bertanya dengan suara lembut, "Jelaskan apa yang kamu katakan, apa yang terjadi?" Murid itu menatap Duan Yue dengan gugup, "Bicara," kata Duan Yue dengan suara yang dalam. Itu membuatnya takut, dan dia berkata dengan getir, "Beberapa hari yang lalu, sebuah berita beredar di Qinghai tentang senior Duan Yue dan beberapa Grandmaster bela diri senior lainnya,
mengatakan bahwa kalian semua terbunuh saat berburu naga banjir 9 Neonatus ungu bersama-sama. Ini menyebabkan kehebohan di Qinghai, Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau, dan Perpustakaan Foursquare bahkan mengirim para ahli untuk mencari senior Ma Wendi, senior Yan Feiyue, dan senior Si Hongcai, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sial, itu pasti, Duan Yue mengutuk, tetapi Yun Xiao mengangkat tangan dan memotongnya. Apa sumber beritanya? Yun Xiao menatap murid itu dan bertanya dengan tenang. Murid itu sangat terkejut, Duan Yue adalah seorang Grandmaster bela diri yang terkenal sementara remaja ini hanyalah seorang Raja Bela Diri Bintang 1 dan bahkan lebih muda darinya, namun, Duan Yue sepertinya mengikuti jejaknya, mungkinkah dia menjadi murid dari beberapa negara adidaya? Murid itu percaya apa yang ada di pikirannya, jadi dia berkata dengan cepat dan hormat, itu adalah seorang ahli dari Sekte Konstelasi, dikatakan bahwa orang itu menyaksikan seluruh pertempuran dari kejauhan, dan untungnya dia jauh darinya, jadi dia selamat. Yun Xiao berkata, begitu, terima kasih telah memberitahu kami. Ambil kembali lembu ini. Ketika dia melihat bahwa murid itu akan menolak lagi, dia segera berkata dengan suara dingin, jika kamu menolak lagi, kami dapat berubah pikiran dan membunuh kalian semua. Beberapa murid dari Infinity Sect saling memandang, pada akhirnya, mereka mengambil kerbau emas dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada Yun Xiao dan Duan Yue sebelum pergi dengan kecepatan tinggi. Apa pendapatmu tentang ini, Nak? Haruskah kita menyebarkan cerita tentang pembunuhan Sekte Konstelasi terhadap pemburu Ain? Duan Yue berbalik dan bertanya pada Yun Xiao, samar-samar, dia telah mengambil yang terakhir sebagai tulang punggungnya, meskipun dia masih berdebat dengan yang lain. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, hatinya sudah dipenuhi dengan kekaguman pada pemuda ini. Yun Xiao meliriknya dan berkata, Nak, panggil aku Tuan Muda Yun. Sial kamu. Duan Yue mengutuk, bisakah kamu setidaknya menunjukkan sedikit rasa hormat kepada seorang senior dalam seni bela diri? Bagaimanapun juga, saya adalah Kaisar Bela Diri Bintang 2, dan saya dianggap sebagai sosok tertinggi yang terkenal di Sky Fragrance. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan padaku? Apakah kamu ingin tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya lakukan. Kalau begitu panggil aku Tuan Muda Yun. Petik 2. Sambil marah, Duan Yue menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda, Yun. Yun Xiao tersenyum dan berkata, itu lebih seperti itu, meskipun Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau, dan Perpustakaan Foursquare lebih lemah dari Sekte Konstelasi, mereka dianggap raksasa di tempat kecil seperti Kekaisaran Sky Fragrance, adalah hal yang baik untuk memicu konflik di antara mereka, dan kita dapat mengambil kesempatan untuk mencuri kapal perang Blue Eluan. Itu benar, Duan Yue mengangguk sedikit, tetapi ketika dia mendengarkan bagian terakhir dari rencana Yun Xiao, matanya menjadi besar dan dia berteriak dengan mengejutkan, apa yang kamu katakan? Anda ingin mencuri kapal perang Blue Eluan? Apakah Anda gila? Itu adalah kapal perang tingkat 6. Ini seperti istana dan tak terbendung. Bahkan jika kamu berhasil mencurinya, Sekte Konstelasi akan memburu kita sampai akhir dunia, belum lagi tidak mungkin kamu bisa mengambilnya. Kamu meremehkan Sekte Konstelasi, kapal perang Blue Eluan bukanlah apa-apa bagi mereka, bahkan jika mereka mengirim seseorang untuk memburu kita, itu paling banyak demi wajah Yun Xiao menjadi gelap dan berkata, untuk menyelamatkanmu, aku telah kehilangan 3 kereta Tiger King, tetapi kamu tidak pernah mengungkapkan rasa terima kasihmu, dan sekarang, Anda membuat keributan ketika saya hanya meminta Anda untuk sedikit memberi kompensasi kepada saya. Aku akan memikirkan cara untuk menemukan kalian bertiga kereta Tiger King. Wajah Duan Yue pucat, baginya, Sekte Konstelasi adalah keberadaan kolosal. Yun Xiao berkata dengan jijik, menurut Hang Yuan, prajurit terkuat dari Sekte Konstelasi di Qinghai hanyalah Kaisar Bela Diri Bintang 1 bernama Su Feng. Anda dapat membuka segel Anda selama 1 jam, yang lebih dari cukup untuk membunuhnya. Adapun kapal perang Blue Eluan, aku akan memikirkan cara untuk mengendalikannya. Wajah Duan Yue berkedip saat dia berkata, jika kita benar-benar membunuh Su Feng dan mencuri kapal perang, kita akan benar-benar berselisih dengan Sekte Konstelasi. Monster, saya khawatir tidak akan ada banyak ruang untuk kita di seluruh benua bela diri surgawi setelah itu, tidak ada lelucon tentang itu, sebaiknya Anda berpikir 2 kali.
Yun Xiao berkata, jangan lupa bahwa kamu adalah orang yang ingin dibunuh oleh Sekte Konstelasi pada awalnya. Sekarang Heng Yuan hilang tetapi Anda masih hidup, mereka pasti akan datang kepada Anda bahkan jika Anda tidak memprovokasi mereka, kamulah yang perlu berpikir dua kali, bukan aku. Itu langsung menggoda Duan Yue, Sekte Konstelasi tidak pernah ragu untuk mengirim orang untuk membunuh mereka, jadi mengapa dia tidak bisa melawan? Dan, karena dia masih hidup, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, tapi, dia masih khawatir, dikatakan bahwa kapal perang Blue Eluan dapat meminjam kekuatan langit dan bumi, dan serangan kekuatan penuh yang dilepaskan darinya dapat langsung membunuh bahkan Kaisar Bela Diri. Dengan senyum percaya diri, Yun Xiao berkata, jangan khawatir, kamu hanya perlu fokus berurusan dengan Su Feng itu, kapal perang puncak Blue Eluan memang memiliki kekuatan seperti itu, tetapi membutuhkan 6 alkemis tingkat ketiga untuk menampung susunan di dalamnya untuk mencapainya. Sangat disayangkan bahwa yang dimiliki oleh Sekte Konstelasi di Qinghai hanyalah kapal perang yang rusak, ini dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang, ya, tetapi hanya dalam mimpi kekuatan penuhnya dapat dimainkan. Mata Duan Yue berkedip saat dia mendengarkan, akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Aku akan melemparkan kehati-hatian ke angin dan melakukan ini bersamamu. Sekte Konstelasi yang mengkhianatiku lebih dulu, jadi mereka tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Setelah itu, Yun Xiao mengeluarkan kereta Blue Wolf, keduanya berdiri di dalam, dan kemudian kereta itu berubah menjadi seberkas cahaya biru saat melaju kencang di atas laut. Setengah hari kemudian, kisah Sekte Konstelasi mengirim orang untuk membunuh Ma Wendy dan yang lainnya dan merebut naga banjir 9 Neonatus ungu menyebar seperti api di seluruh Qinghai. Saya tidak percaya Tuan Ma Wendy dan yang lainnya dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh Sekte Konstelasi, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Mereka adalah 7 Grandmaster bela diri, dan masing-masing adalah orang dengan kemampuan luar biasa, namun, mereka semua sudah mati, sebuah lubang telah ditusuk di langit kali ini. Saya sedikit skeptis, Sekte Konstelasi sangat kuat, tetapi fondasinya tidak di selatan, jadi, mengapa itu menyinggung 3 tiran lokal seperti ini? Ini terlalu tidak bijaksana. Apa yang tidak bijaksana? Tidak ada pria yang memiliki pikiran picik dan tidak ada pria sejati yang tanpa racun. Saya menyebutnya bijaksana. Ini tidak bijaksana, ini sesat. Dikatakan bahwa pemimpin Sekte Konstelasi adalah orang cabul, dia sudah berusia ratusan tahun, tapi dia masih mencari gadis berusia 12 hingga 13 tahun untuk dimainkan. Turunkan suaramu. Beraninya kamu mengatakan itu. Apakah Anda gila? Apakah kamu lelah hidup? Apa yang saya katakan? Saya tidak mengatakan apa-apa, ayo minum. Itu adalah tabu terbesar di Qinghai untuk membunuh seseorang dan merebut harta mereka. Hampir semua prajurit di sini adalah pemburu, dan yang paling mereka takuti adalah seseorang yang menyelinap menyerang mereka ketika mereka sedang berburu. Jika ada yang melakukan itu dan itu dipelajari oleh orang lain, dia akan dibenci oleh seluruh Qinghai. Setelah berita itu menyebar, Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau, dan Perpustakaan Foursquare telah mulai mengirim sejumlah besar ahli ke Qinghai hanya dalam setengah hari. Dikatakan bahwa bahkan ada Kaisar Bela Diri di antara mereka. Meskipun ketiga sekte tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Konstelasi, yang berada di antara sekte teratas di benua, mereka setidaknya raksasa lokal yang tidak tahan diintimidasi. Selain itu, para ahli yang mereka hilangkan adalah Grandmaster Bela Diri, yang merupakan pilar sekte mereka. Situasi di Qinghai tiba-tiba menjadi tegang, sekte mengecilkan jangkauan kegiatan mereka, dan pemburu independen jarang pergi ke laut. Suasana ketidakpastian menggantung di Qinghai, dan untuk sesaat, bahkan jalan-jalan mulai kosong. 2 hari kemudian, di dalam kapal perang Blue Eluan tingkat ke-6 Sekte Konstelasi. Beberapa alkemis sedang memperbaiki beberapa susunan sementara berbagai bahan berharga terus-menerus dibawa. Kapal perang Blue Eluan seperti kastil mini yang bergerak, itu berkali-kali lebih besar dari kereta Tiger King, menutupi langit saat melayang di atas Qinghai. Sejak cerita tentang Sekte Konstelasi menyelinap menyerang sesama pemburu menyebar, kapal perang mulai menjadi sangat sibuk, berbagai sumber daya dibawa dalam jumlah besar sementara jumlah alkemis juga melonjak tiba-tiba, yang semuanya sibuk memperbaiki semua jenis kerusakan di seluruh kapal perang. Tapi, kapal perang Blue Eluan lainnya yang dihadapinya adalah sebaliknya.
Itu menjadi sangat sunyi, melayang di sana tanpa nyawa tanpa bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Karena ukurannya yang terlalu besar, masalah yang terjadi pada kapal perang Blue Eluan hampir tidak dapat diperbaiki tepat waktu, dan karena yang dimiliki oleh Sekte Konstelasi adalah kapal perang yang rusak, yang terutama digunakan sebagai fasad, kondisi interiornya bahkan lebih buruk, tapi sekarang, Sekte Konstelasi tiba-tiba mulai memperbaikinya dengan sejumlah besar sumber daya, dan itu langsung menarik tebakan liar dan mengintensifkan suasana. Para alkemis ini bertanggung jawab untuk memperbaiki beberapa susunan ofensif. Sekte Konstelasi adalah keberadaan tertinggi di Qinghai, jadi susunan ofensif kapal perang telah diabaikan untuk waktu yang lama, sekarang mereka harus segera diperbaiki. Para alkemis ini sudah sangat lelah dari semua pekerjaan, ada juga sejumlah besar alkemis yang tersebar di tempat lain untuk melakukan pekerjaan restorasi, seluruh kapal perang tampak sibuk. Kapal perang Blue Eluan ini terlalu gila, dengan kami berempat bekerja sama dan begitu banyak bahan, kami hanya berhasil memulihkan satu susunan. Sulit membayangkan seberapa kuat alkemis yang menyempurnakan kapal perang ini. Omong kosong. Dibutuhkan setidaknya beberapa atau bahkan lusinan alkemis tingkat 6 untuk menyempurnakan kapal perang sebesar itu, jika bukan karena kita memiliki diagram Arai, apakah menurutmu beberapa dari kita dapat memulihkan arainya? Menyempurnakan kapal perang Blue Eluan, pasti pemandangan yang megah dan mengasyikkan untuk dilihat, saya berharap saya memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Hehe, Anda semua memiliki potensi yang baik, Anda akan mendapat kesempatan suatu hari nanti. Para alkemis terkejut, dan mereka semua berbalik. Komentar terakhir tidak diucapkan oleh salah satu dari mereka, tetapi seorang pemuda tersenyum yang berdiri tidak jauh. Ekspresi seorang alkemis berubah drastis, dan dia berteriak, "Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk ke sini?" Wajah 4 prajurit di ruangan itu juga berubah, dan mereka telah mengepung pemuda itu dalam sekejap, masing-masing mengeluarkan senjatanya dan terlihat waspada. Mereka berempat adalah Raja Bela Diri Bintang 8, tetapi tidak ada dari mereka yang menemukan jejak pemuda itu, jadi, meskipun auranya hanya dari Raja Bela Diri Bintang 1, mereka tidak berani meremehkannya. Tempat ini adalah area kontrol pusat kapal perang Blue Eluan, dengan tidak hanya susunan hover utama, tetapi juga lebih dari 300 susunan tambahan, masing-masing terhubung satu sama lain. Itu adalah area terpenting di kapal. Tujuan utama Sekte Konstelasi menempatkan 4 Raja Bela Diri di sini adalah untuk mengarahkan transportasi sumber daya, dan mereka tidak pernah berpikir seseorang akan masuk tanpa izin di sini. Lagi pula, banyak ahli telah ditempatkan di seluruh kapal perang, dan bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Aku ingat kamu. Kamu adalah anak laki-laki dari perusahaan perdagangan Manduo yang membawa kristal primordial. Seorang alkemis tiba-tiba berteriak, begitulah cara Yun Xiao mengular ke kapal perang. Hehe, Anda memang memiliki ingatan yang baik, itu sebabnya saya mengatakan Anda semua memiliki potensi yang baik, bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk pergi ke formasi Laut Jiwa di masa depan. Sekarang tolong menyingkir, saya ingin mempelajari susunan utama Anda. Sambil tersenyum, Yun Xiao berjalan menuju susunan utama. Di tengah ruangan, susunan besar diukir pada sejenis bahan batu yang indah, mengelilingi arai adalah karakter seperti kecebong yang rumit, yang terhubung dengan berbagai arai terdekat yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah inti dari seluruh kapal perang, tempat yang memasok energi untuk segalanya. Hentikan di sana. Seorang Martial Lord berteriak, cahaya melintas di tangannya saat pedang tajam menebas udara, menyapu ke arah leher Yun Xiao. Dia tidak berani ceroboh, jadi dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. 3 Martial Lord lainnya juga memproduksi senjata mereka, tombak, palu perang, dan rantai. Mereka menargetkannya dari 3 arah, memastikan bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Bersambung.